Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, yang ada di Alaska, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan sebagainya, serta yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang indah ini kita akan mengkaji yakni tentang mutiaranya di dalam surat Al-Mulk. Makna yang tersirat yakni mutiara yang selama ini kita abaikan mutiara itu, karena kita hanya menyaksikan makna yang tersurat saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita buka bersama di dalam surat Al-Mulk, dan semoga kita akan mendapatkan mutiara yang terpendam di dalam surat Al-Mulk, agar bisa kita simpan di dalam berangkas hati kita. Al-Mulk artinya kerajaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maknanya maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Selama ini yang kita tahu, yang kita pahami hanyalah Allah adalah raja di rajanya segala raja. Tapi itu cuma halusinasi bayang-bayang kita sendiri. Karena semua itu hanyalah dongeng belaka, dogma belaka. Selama ini kita tidak pernah menyaksikan kekuasaan Allah. Selama ini kita tidak pernah menyaksikan kerajaan Allah. Akan tetapi yang kita saksikan selama ini di dalam hati kita hanyalah Al-Mulk, yakni kerajaan-kerajaan hawa nafsu kita sendiri. Semua dirajai oleh hawa nafsu kita sendiri. Kepala, tangan, kaki, badan, pikiran, rasa, semua yang ada pada tubuh ini dirajai atau dimulk oleh hawa nafsu kita sendiri. Dan diri kitalah yang menjadi raja di rajanya hati kita sendiri selama ini. Sehingga memahami Al-Quran hanya sebatas yang tersurat saja. Tidak kita bisa menemukan yang tersurat. Kita tidak bisa menemukan mutiara-mutiara yang ada di dalam kitab-kitab sucinya Sang Pencipta diri kita.
Saya ulang kembali arti dari Al-Mulk ayat yang pertama, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Ini akan terbukti bila di dalam dada manusia sudah yang nyata hanya Allah, bukan manusianya. Inilah akan terbukti bahwa Allah Maha Suci dari manusianya yang menguasai segala kerajaan. Maka hidup dan badan ini akan dikuasai oleh Allah lagi bila manusianya sudah tidak jadi raja lagi di dalam dadanya. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bila Allah sudah menjadi raja di rajanya hati pada tiap manusianya, maka yang berkuasa hanyalah Allah saja atas segala sesuatu, atas segala perkara-perkara yang dikerjakan oleh manusia. Inilah tanda bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Duduknya manusia dikuasai oleh Allah, itulah segala sesuatu. Berfikirnya manusia yaitu dikuasai Allah, itulah segala sesuatu. Rasa manusianya sudah dikuasai oleh Allah, itulah segala sesuatu. Sholat manusianya sudah dikuasai oleh Allah, itulah segala sesuatu. Kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Apapun yang dikerjakan oleh manusia itulah di dalam liputan, di dalam kekuasaan Allah. Inilah makna yang tersirat atau mutiara-mutiara yang belum pernah kita dapatkan selama ini. Kita selama ini karena kita berada di dalam kerajaan setan, kerajaan hawa nafsu, kerajaan kemakhlukan kita sendiri yang selama ini berstatus atau menyerupai kerajaan Tuhan. Manusia ngaku-ngaku jadi Tuhan di dalam dadanya, tapi tidak disadarinya, tapi tidak dimengerti bahwa selama ini kita yang jadi Tuhan, kita yang merasa ada, kita yang merasa wujud, kita yang merasa hidup, sedangkan Allahnya tidak ada, goib, sedangkan Allahnya mati. Kenapa? Yang hidup manusianya. Jadi tak ada dua hidup di dalam hati kita. Kalau bukan hidupnya Allah, ya hidup manusianya. Bila bukan hidupnya manusianya, ya hidupnya Allah. Tak ada dua. Pasti yang ada hanya satu, Esa. Tergantung di dalam dada setiap manusianya siapa yang diesakan, manusianyakah atau Tuhannya. Siapa yang diahadkan di dalam dadanya, manusianyakah yang ada ataukah sudah Tuhannya yang berkuasa atas manusia. Jadi yang tahu itu semua ya masing-masing diri kita sendiri. Kita lanjutkan Al-Mulk ayat yang kedua. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Yang artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan suratan atau makna yang tersurat dari ayat ini, maka manusia banyak yang berlomba-lomba untuk beramal. Manusia berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah, amal kebaikan dan sebagainya. Ini kepahaman versi yang tersurat, versi manusia, versi hawa nafsu. Jadi yang dimaksud ayat ini,
mutiara yang belum kita pahami. Coba kita perhatikan. Jadi Allah menciptakan mati dan hidup. Yang dimaksud Allah menciptakan mati itu yang bagaimana? Orang-orang yang masih merasa dirinya yang hidup, dirinya yang wujud, dirinya yang berkuasa, yaitulah yang dimaksud orang mati. Ketika manusianya merasa lebih ada daripada Tuhannya di dalam dadanya, itulah orang mati. Jadi bila manusianya masih wujud dan manusianya yang masih merasa beramal, manusianya yang merasa bisa sholat, manusianya yang merasa bisa ibadah, manusianya yang merasa bisa berzikir, manusianya yang merasa bisa makrifat dan sebagainya, berarti apapun yang diraih oleh manusianya itu ya pada mati. Sholatnya mati, ibadahnya mati, zikirannya mati, sholawatannya mati. Kenapa? Karena yang mati menjadi Tuhan. Karena yang mati menjadi sang pencipta apapun yang diciptakannya. Sholatnya seakan-akan ia yang menciptakan sholatnya. Ibadahnya seolah-olah ia yang merasa bisa ibadah. Inilah yang disebut orang mati di sisi Allah. Jadi memang kematian di sisi Allah dan kematian di sisi manusia itu berbeda. Kalau kematian di sisi manusia, matinya raga-raga manusia. Akan tetapi kematian di sisi Allah, raganya hidup. Tapi yang mati, hatinya yang mati. Hatinya yang keras melebihi kerasnya batu, sehingga menjadi neraka, bahan bakarnya neraka. Dan manusia selama ini pada sholat di neraka, ibadah di neraka, berbuat baik di neraka. Kenapa? Karena semua amal itu hanya versi hawa nafsunya sendiri yang tak pernah bisa lillah kecuali linnas. Sholatku, manusia yang merasa bisa sholat linnas, bukan lillah. Ibadahku, aku manusia yang merasa bisa ibadah linnas. Yaitulah akhirnya semua amal-amalnya hanya untuk dijadikan bahan bakarnya neraka di dalam dadanya. Inilah yang dimaksud kematian. Dan yang dimaksud hidup, Allah menciptakan mati dan hidup. Yang dimaksud hidup itu yang bagaimana? Ketika manusianya rela mati demi Tuhannya, akhirnya bangkitlah kesadaran manusia bahwa yang ada, yang wujud, yang nampak, yang berkuasa hanyalah uripe Allah. Itulah yang dimaksud hidup. Jadi apapun yang dikerjakan di dalam dirinya, apapun aktivitas yang dilakukannya selamanya otomatis lillahi ta'ala. Karena yang hiduplah yang melakukan itu semua. Inilah permata yang belum kita tahu selama ini, karena kita tak pernah menyelam ke dasar keimanan kita sendiri. Selama ini kita beriman hanyalah iman kepada iman yang buta. Yang kita imani tidak pernah kita saksikan, itulah yang dimaksud iman buta. Yang kita harapkan tidak pernah kita jumpai dengan apa yang kita harapkan, yaitulah iman yang buta. Kenapa? Karena manusianya masih mati. Jadi Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Maknanya bagi orang yang mati hatinya, mati perasaannya, mati akalnya, mati pikirannya, mati rasanya, ia pasti selalu di dalam ujian-ujian Allah.
diuji terus, diazab terus. Kenapa? Karena manusianya senang, cinta masih di dalam narokanya. Jadi sebenarnya yang mengadab, yang menyiksa manusia itu ya bukan Allahnya, ya manusianya sendiri yang menyiksa-nyiksa dirinya sendiri. Lidahnya dipotong-potong sendiri, tangannya dipotong-potong sendiri, kakinya dipotong-potong sendiri, perasaannya dipotong-potong sendiri. Maknanya apa? Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu diaku-akui. Ini aku yang berkuasa atas segala aktivitasku. Aku bekerja, aku kuliah, aku naik motor, naik apapun, seolah-olah manusianya yang merasa beraktivitas. Inilah kematian itu, yang mana manusia masih di dalam naroka, api yang di dalam dadanya yang masih membara-bara. Jadi orang-orang yang belum kembali kepada Allah, ia berada di neraka dan di dalam azab-azab Tuhannya. Namun bagi manusia yang sudah terbaiat hatinya, maka sudah putuslah, selesailah ujian-ujiannya. Kenapa? Karena manusianya sudah lulus di dalam kehidupan ini, bangkit uripe Allahnya. Maka bila yang ada hanya Allah, apakah masih ada ujian-ujian? Ya, tidak ada lagi ujian bagi manusia. Kenapa? Karena manusia sudah tenggelam di dalam pemeliharaan Allah, tenggelam di dalam kekuasaan Allah, tenggelam di dalam kewujudan Allah, tenggelam di dalam uripe Allah. Maka manusianya selalu terlindung di dalam Tuhannya. Maka sudah tidak ada ujian lagi, bebas. Kenapa? Manusianya sudah dilepas dari manusianya lewat pintu bimbingan baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka disitulah ketika hati manusia sudah terbaiat, disitulah pengampunan Allah. Jadi bila manusianya di dalam dadanya masih wujud, belum terbaiat, ampunan belum pernah datang. Meskipun baca istighfar 1.000.000 kali sehari, maka tambah sesat, tidak tambah diampuni. Kenapa? Karena manusianya yang merasa membaca itu semua. Dengan bangga-bangganya manusia memperbanyak istighfar di dalam lelaku-lelakunya. Ayat yang ketiga di dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Alhamdulillahirabbil alamin. Bila masih manusianya yang merasa menyaksikan, bila masih manusianya yang merasa melihat, maka semua ciptaan Allah itu dianggap cacat. Kenapa kok dianggap cacat? Karena manusia masih merasa dirinya yang merasa sempurna di dalam dadanya. Oh, ini kurang begini. Oh, ini tidak asik. Ini tidak bagus, kurang begini. Karena manusia banyak aturannya, banyak maunya, maka semua ciptaan Allah dicacatnya. Kadang suka
menyalahkan orang lain, suka mengkafirkan, suka menyesatkan orang lain. Inilah tanda bagi manusia yang mana manusia melihat ciptaan Allah dengan kecacatannya, padahal yang cacat bukan Allah tapi dirinya sendirilah yang cacat. Cacat karena apa? Karena cacat dikuasai oleh setan di dalam dadanya. Pasti yang dilihatnya ya setan, bukan Allah, karena yang jadi raja di dalam dadanya setan. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, yang dimaksud 7 langit yang berlapis-lapis selama ini kita memahami langit yang di atas, langit yang halu, langit yang tidak ada. Sebenarnya langit yang kita sangka, langit yang kita pahami selama itu sebetulnya tidak ada, tidak wujud. Tanpa diri kita, tanpa kewujudan diri kita, tanpa kewujudan kehadiran diri Anda, maka tak akan ada wujud. Dengan diri kita lah maka terwujudlah alam semesta ini. Tapi kewujudan alam semesta ini bergantung pada kewujudan diri kita. Bila diri kita tidak wujud, ya tidak wujud alam semesta. Bila diri kita wujud, maka terwujudlah alam semesta. Berarti alam semesta yang kita lihat di luar diri kita selama ini itu hanya bayangan kita. Jadi yang dimaksud Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis itu bukan langit yang tidak ada, itu langit yang ada di dalam jiwa setiap manusia. Apa langit yang berlapis-lapis itu? 7 langit yang berlapis-lapis itu, yang pertama lapisan kudrot, langit kudrot kekuasaan, langit iradah kerentak kemauan, langit ilmu pengetahuan manusia, langit hayat hidup, langit basiron samian dan mutakalimah. Itulah langit yang dimaksud 7 langit menurut Allah. Jadi langitnya bukan di luar tapi masuk ke dalam, menembus langit-langit itu sehingga mi'raj ketemu Allah. Ketika kudrotnya, kuasanya sudah dihancurkan, maka yang ada hanya kudrotillah, kuasa Allah. Bila iradahnya, kemauannya sudah dihancurkan, ditembus, maka ketemu dengan apa yang dimaui oleh Allah. Akhirnya enjoy saja. Naik lagi menembus langit ilmu, ternyata yang berpengetahuan hanyalah Allah. Hancur leburlah pengetahuan manusianya, akhirnya ketemu enjoy saja. Kemudian naik lagi ketemu hayat. Oh, ternyata hidup ini bukan hidupku tapi uripe Allah. Hancur leburlah hidupnya manusia. Maka itulah yang dimaksud langit yang keempat. Naik lagi ke langit yang kelima, yakni hayat sama, pendengaran. Apa yang ku dengar ternyata bila tak ada uripe Allah, aku tak bisa mendengarkan apa-apa. Berarti pendengaran itu bukan pendengarannya manusia, melainkan pendengaran Allah. Itulah kiamatnya langit yang keenam. Jadi pendengarannya sudah menjadi pendengarannya Allah sendiri. Langit yang kelima, langit yang ketujuh basiron. Ternyata penglihatanku manusia ini tidak akan pernah ada bila tak ada Allah. Berarti yang melihat pun siapa? Ya Allah jua. Langit yang ketujuh ya ini kalimat mutakaliman, yang berkata. Jadi bila kita selama ini merasa kita yang berkata, berarti perkataan kita selama ini dusta terus. Kenapa? Karena sesungguhnya bukan manusia yang bisa berkata-kata.
Akan tetapi bila manusia sudah kembali kepada uripe Allah, ia akan menyadari yang berkata-kata ini kan ya Allah, yang mendengar ya Allah, yang memahamkan Allah, yang dipahamkan Allah. Semuanya ceritanya Allah, yang ada hanya enjoy saja. Itulah bukti yang menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Semuanya serba di dalam keseimbangan, ke-enjoyan, asik, santai saja. Kenapa? Itulah sifat yang tertinggi dari Allah, yakni apa enjoy itu? Jais, wenang. Bahasa Jawanya sakarepe dewi, semau hatinya. Kenapa? Karena semua miliknya. Sama halnya kita berada di dalam dapur. Apa yang mau kita perbuat, apa yang mau kita masak, semuanya tergantung kepada kita. Enjoy saja kita mau masak apa, mau masak opor, mau masak coco dan sebagainya. Kenapa? Tidak ada yang protes. Karena yang ada diri kita sendiri. Coba kalau sendok merasa dirinya ada, piring merasa dirinya ada, pisau merasa dirinya ada, pasti di dalam dapur itu rame. Aku dulu, rame. Tidak bisa enjoy. Karena banyak yang mengaku-ngakui bahwa dirinya lebih ada. Akan tetapi bila kita sendirian di dapur, maka yang ada, yang mana semua milik kita yang ada di dalam peralatan dapur itu, maka kita enjoy saja, mau masak apa bebas. Kenapa? Karena semuanya sudah diam. Terbaiat sudah menjadi milik Allah, bukan menjadi milik hawa nafsu lagi. Berangkat Le. Jadi ya. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Bila manusianya sudah tak bisa menyaksikan lagi, kecuali yang ada hanya saksinya yang punya manusia, maka sudah tak akan ada kecacatan lagi. Enjoy saja, karena yang ada hanya Allah. Sambil ngopi ya, silakan kopinya diminum. Maaf. Kita lanjutkan surat Al-Mulk ayat yang keempat. Waalaikumsalam. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير, yang artinya kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Jadi ketika manusianya merasa berkuasa atas dirinya, selamanya manusia di dalam keletihan, kepayahan, kesel, capek jadi Tuhan, capek jadi penguasa. Salahnya siapa? Ya salahnya manusia sendiri. Ngapain jadi Tuhannya Tuhan? Jadi supaya kita tidak letih lagi, tidak capek lagi, tidak miskin lagi, tidak payah lagi, mestinya kita kembali kepada siapa yang menciptakan kita. Lalu biarkan Allah yang menguasai kita. Kita mah enjoy saja, nonton Allah sambil makan popcorn, nyaman. Inilah
hati-hati manusia yang sudah terbaiat hatinya dari kerajaan setan yang selama ini membelenggu dan memenjara manusianya. Kita lanjutkan ayat yang kelima dalam surat Al-Mulk. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan sungguh, artinya, dan sungguh telah kami hiasi langit dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Kapan itu semua terjadi? Ya sekarang ini, ketika setan-setan yang ada di dalam dada ini merasa menghiasi kehidupan kita sendiri. Karena yang merasa hidup, karena yang merasa berkuasa masih manusianya, maka semua aktivitas yang kita lakukan seolah-olah itu kita yang menciptakan hiasan bintang-bintang dengan kemegahan diri kita. Kita merasa megah, kita merasa bangga, kita merasa sok berkuasa atas diri kita, dan kita merasa lebih baik dari manusia-manusia yang lainnya. Itulah bintang-bintang tipuan. Supaya apa? Supaya manusianya tahu bahwa itu semua hanyalah tipuan setan. Jadi itulah yang disediakan oleh Allah untuk melempar setan-setan itu, mengadab mereka di dalam api atau neraka yang menyala-nyala, yakni neraka. Ketika kita berbangga, dilempar oleh kebanggaan kita hingga kita terbakar di dalam hati kita. Ketika kita dihina orang, panas membara. Ketika kita remehkan orang, tersinggung, panas. Ya itulah lemparan Allah kepada setan itu, karena manusianya, karena setan tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau mengakui bahwa dirinya itu tidak ada. Itulah yang dimaksud manusia tidak mau sujud kepada ketiadaannya. Itulah yang dimaksud setan tidak mau sujud kepada Adam. Karena Adam dari tanah. Karena apa manusia tidak mau mengakui ketiadaan dirinya? Karena manusianya ingkar bahwa dirinya itu tanah. Kita ingkar bahwa diri kita tanah, makanya tidak mau dikatakan tidak ada. Berarti kita selama ini melangkah berjalan di muka bumi ini, kita ingkar kepada ibu kandung kita. Kita durhaka kepada ibu kandung kita. Kita durhaka kepada bumi yang kita injak, kepada bumi yang kita tempati ini. Kita dikandung oleh bumi, kok kita tidak mau mengakui bahwa bumi ini adalah ibu kandungnya, adalah asal usulnya. Maka al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, bukan berada di telapak kaki ibunya. Tapi di bawahnya telapak itu apa? Dunia, bumi. Bumi inilah surganya seluruh manusia. Bagi manusia yang rela ridho kembali ke ibunya, rela ridho dikatakan bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah, yaitulah surga. Bisa dipahami ya sambil ngopi.
Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6 di dalam Al-Mulk. Jadi ini yang kita gaji isinya atau mutiaranya yang belum pernah dibahas oleh manusia. Kenapa? Karena manusia masih terhijab oleh kemanusiaannya, maka tak akan pernah menemukan permata itu. Jadi permata itu bila manusianya sudah terbaiat hatinya, sudah tak terhijab lagi oleh manusianya, maka disitulah nampak permata-permata yang belum kita lihat selama ini. Ayat yang ke-6, walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir, yang artinya dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi sebenarnya neraka jahanam itu bukan besok, sekarang sudah digodok di dalam jahanam ini. Narokah. Kenapa? Karena manusianya pada ingkar kepada Tuhannya. Manusia cinta kepada penghuni neraka. Siapa? Setan. Penghuni neraka kok dicintai. Hawa nafsu kok diaku-aku sebagai miliknya. Ya kita akhirnya kumpul di dalam neraka. Api-api yang membakar manusia. Sholatnya dibakar. Ternyata selama ini aku sholat, ibadah, sholawatan, baca Al-Quran di dalam neraka toh. Ya percuma, kebakar semua, wong dimakan-makan sendiri. Sholat kita ciptakan, kita hias-hiasi. Setelah kita sholat, kita sembah-sembah sendiri. Kita banggakan, kita tunjukkan kepada manusia lain bahwa aku taat beribadah. Apa bedanya itu dengan bapaknya Nabi Ibrahim? Bapaknya Nabi Ibrahim pembuat berhala-berhala, ngukir, mahat. Setelah berhalanya jadi, setelah patungnya jadi, disembah-sembah sendiri. Apakah itu tidak sama dengan itu para sahabat? Itulah yang dimaksud membuat berhala sendiri, disembah-sembah sendiri, sholat-sholat sendiri, dibangga-banggakan sendiri, ibadah-ibadah sendiri, dimulia-muliakan sendiri. Inilah orang-orang yang kafir di sisi Allah. Kenapa? Karena yang wujud bukan Allah, tapi yang wujud setannya. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi setan, iblis itu, jin itu, dajjal itu tidak goib. Tapi dajjal, setan, jin, iblis itu nyata. Siapa yang nyata di sini? Bila masih diriku Abdul Halim yang ada, yang lebih ada daripada Allah, ya Abdul Halim ini loh dajjalnya. Abdul Halim ini loh iblisnya. Abdul Halim ini loh setannya. Abdul Halim ini loh jinnya yang terbuat dari api. Siapa? Abdul Halimnya sedang dibakar di dalam neraka. Kenapa? Karena manusianya ingkar kepada Tuhannya. Karena Abdul Halim ingkar bahwa Allah lebih wujud daripada Abdul Halim. Maka di dalam hati Abdul Halimnya selama ini, Abdul Halim lebih beriman kepada Abdul Halimnya daripada kepada Allah. Makanya dilempar, diadab di dalam jahanam. Berarti siapa yang memasukkan manusia ke dalam jahanam, neraka? Allahkah atau manusianya sendiri yang membunuh dirinya sendiri, yang mengadab dirinya sendiri? Lalu salahnya siapa? Bila kita sudah menyadari, maka segeralah hijrah dari neraka ke dalam surga.
agar ketemu dan agar bisa menyaksikan keindahan Tuhannya. Jadi kalau bukan ahli surga tak akan pernah bisa syahadat. Kalau bukan ahli surga tak akan pernah bisa sholat. Kalau bukan ahli surga tak akan pernah bisa zakat. Kalau bukan ahli surga tak akan pernah bisa berpuasa. Kalau bukan ahli surga tak akan pernah bisa berhaji menurut Allah, bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia kan syahadatnya di dalam neraka, di dalam pengakuannya. Kalau menurut manusia kan sholatnya di dalam neraka, diaku-akui sholatnya. Kalau menurut manusia itu kan zakatnya, amalnya diaku-akui oleh manusia. Zakat di neraka, puasa di neraka, haji di neraka, semuanya tenggelam, semuanya terbakar di dalam pengakuannya. Inilah bedanya antara perintah Allah dengan perintah setan. Selama ini akhirnya kita sadar, ternyata ibadahku, sholatku, imanku, keyakinanku selama ini ternyata salah. Kenapa? Aku lebih yakin, lebih beriman kepada keberadaan kewujudan diriku daripada Allah. Sadarkan kalau kita selama ini salah? Ayo tolong dikomentari, apakah Anda sudah menyadari apa belum? Kalau selama ini kita yang salah iman, salah akidah, tolong komentarnya. Sadar tidak? Semoga Anda, saya, dan kita semua menyadari kesalahan kita. Agar apa? Agar kita berkemas-kemas hijrah menuju Allah, naik buruk. Naik apa? Naik pengorbanan kita, naik dengan apa yang kita korbankan. Seperti selama ini kita mengkorbankan lembu di dalam Idul Adha. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kendaraan agar barokah, naik buruk sampai ke sisi Allah, sampai kepada Allah. Jadi bukan nunggang sapinya, bukan nunggang uangnya, bukan nunggang kekayaannya, bukan nunggang duitnya, bukan nunggang pangkatnya, bukan nunggang sholatnya, bukan nunggang amalnya, tapi yang ditunggangi yaitu adalah melepaskan dirimu dari dirimu di hatimu, maka itulah barokah Allah. Itulah yang dimaksud buruk itu. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya itu akan mendapatkan azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Selama ini kita selalu linnas kembali ke dalam diri kita sendiri. Aku yang sholat, aku yang ibadah, aku yang baca Al-Quran. Itulah tempat sejelek-jeleknya tempat kembali. Kenapa? Karena dibakar dengan api yang menyala-nyala. Kita lanjutkan ayat yang ke-7 dalam surat Al-Mulk. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Yang artinya apabila mereka dilempar ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Apa maknanya ini? Selama ini kan kita hanya halu, angan-angan yang tidak pernah kita tahu. Jadi makna yang sebenarnya yang tersirat itu adalah, kita baca lagi artinya, apabila mereka dilempar ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Ketika kita di dalam dunia ini
terundung suatu masalah, itulah yang mengerikan kita. Kita ngeri, kita tak sanggup menghadapi masalah-masalah kesempitan yang kita hadapi, kemiskinan, ketakutan, sakitnya tidak sembuh-sembuh, sehingga kita sakit atau kita mendengar itu semua serba mengerikan, serba menakutkan. Inilah tanda bukti bahwa manusia dilempar ke dalam neraka dengan menakutkan. Kenapa? Karena manusianya masih merasa ada. Ya, ditakut-takuti manusianya itu. Ditakut-takuti oleh siapa? Ditakut-takuti oleh dirinya sendiri. Kenapa dirimu merasa ada sehingga engkau takut hidup di dunia ini, takut miskin, takut jatuh, takut mati, dan sebagainya. Namun bila kita bagaimana caranya agar kita tidak takut lagi di dunia ini? Kembalilah dari alam fanahmu menuju alam bakonya Allah. Kembalikanlah bahwa hidup ini bukan hidupmu, tapi hidup ini uripe Allah. Sudah, enjoy saja. Tidak ada takut lagi. Kenapa? Karena hanya Allah yang berpanggung sandiwara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya rasa cukuplah kita mengkaji suratan atau mutiara yang ada di dalam surat Al-Mulk itu. Dan semoga saya khususnya dan kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah dipaparkan tadi, menyimpan mutiara-mutiara yang sudah kita dapatkan di dalam berangkasnya hati yang kuat. Jangan dibuka-buka lagi. Kenapa? Kalau nanti dibuka hilang lagi. Kalau ini diungkap kepahaman kita, diungkap kepada manusia, akhirnya yang terjadi cekcok, berdebat saja, hilang lagi. Salahnya siapa? Salahnya sendiri. Permata kok diudal-udal, permata kok ditunjuk-tunjukkan. Ia dicuri oleh perampok, dicuri oleh setan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita, terutama saya, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kajian ini kami akhiri. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.